warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai kewajiban jangka panjang. Kita akan coba membahas beberapa contoh soal untuk kasus obligasi dan wesa bayar. Misalnya di sini kita mulai ya. Di sini kita contohnya adalah PT ABC menerbitkan obligasi senilai 5 juta rupiah tertanggal 1 Januari 2018, itu temponya dalam waktu 4 tahun dengan kupon 8%. Jika suku bunga pasar 10% atau di sini berarti obligasi dijual dalam kondisi diskon ya, karena nilai pasarnya, suku bunga pasarnya lebih besar dari suku bunga kuponnya. Dan kupon dibayarkan 2 kali dalam setahun ya, di sini di bulan Juli, 1 Juli dan 1 Januari ya. PT ABC menyiapkan laporan keuangan pada akhir bulan Februari. Jadi laporan keuangan PT ABC ini per akhir Februari. Maka PT ABC akan melakukan prorata atas beban bunga sesuai dengan jumlah bulan yang dibebankan. Jadi di sini ketika PT ABC akan melakukan penutup buku atau menyiapkan laporan keuangan tahunan di akhir bulan Februari, berarti PT ABC akan mengakui beban bunga dari obligasi tersebut, yaitu untuk bulan Januari dan bulan Februarinya, jadi 2 bulan. Di sini adalah kita menghitung beban bunga untuk 2 bulan ya, Januari dan Februari. Pertama, bunga akrualnya yaitu 200.000 dari 5 dikali 8 ya, 8 kalau 1 tahun karena bunganya semi annually, jadi setiap pembayaran bunganya adalah 4% ya. Jadi 8% dibagi 2 kali pembayaran bunga, jadi setiap kali pembayaran bunga adalah 4%. 5 juta nilai nominal obligasi dikali bunganya 4% adalah 200.000 dikali Januari sampai Februari adalah 2 bulan, 2/6. Maka bunga akrualnya adalah Rp66.666. Lalu kita akan menghitung amortisasi diskonnya, yaitu sebesar Rp33.842 sama dikali 2/6. Januari sampai Februari ya, 2/6, yaitu 11.280. Jadi beban bunga dari Januari sampai Februarinya adalah bunga plus amortisasinya yaitu Rp77.947. Ini akan kita catat ke jurnal penyesuaian di akhir Februari pada saat PT ABC akan melakukan tutup buku ya, menyiapkan laporan keuangannya. Beban bunganya Rp77.947, utang obligasinya Rp11.280 ya, ini amortisasi diskon ya, menambah nilai obligasinya. Lalu utang bunga obligasinya Rp66.666. Ini jika perusahaan melakukan tutup bukunya di antara tanggal pembayaran bunga ya. Di sini pembayaran bunganya kan 1 Januari, tutup bukunya di akhir Februari. Jadi antara 1 Januari sampai akhir Februari ada 2 bulan yang bisa diakui bunganya. Amortisasi diskonnya dari mana? Dari tabel amortisasi. Nanti kalian bisa buat tabel amortisasinya, nanti ketemu angkanya ya untuk amortisasi tahun 2018. Lalu metode suku bunga efektif, di mana obligasi dijual di antara tanggal pembayaran bunga. Di sini pembeli obligasi akan membayar kepada penjual obligasi bunga akrual sejak tanggal terakhir pembayaran kupon sampai tanggal obligasi dijual. Pada tanggal pembayaran kupon selanjutnya, pembeli obligasi akan mendapatkan pembayaran kupon secara penuh. Kita lihat contohnya, PT ABC menerbitkan obligasi nilainya 5 juta rupiah tertanggal 1 Januari 2018, jatuh temponya adalah 4 tahun. Dengan kupon rate-nya 8%, suku bunga pasarnya sama 10%, kupon dibayar 2 kali dalam 1 tahun, yaitu tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Jika PT ABC menjual obligasinya tanggal 1 April,
ya. Obligasi awalnya diterbitkan tanggal 1 Januari tapi dijualnya di 1 April 2018 dengan harga 4.693.348, maka yang akan dilakukan oleh PT ABC adalah sebagai berikut ya. Dijualnya di 1 April, maka kasnya PT ABC bertambah sebesar harga jualnya yaitu 4.693.348. Lalu utang obligasinya 4.693.348. Lalu PT ABC juga mencatat beban bunga obligasi, penerimaan bunga obligasi yaitu sebesar 100.000. 100.000 karena obligasinya dijual di tanggal 1 April di mana penerbitannya di tanggal 1 Januari ya, 2018. Nah, penghitungan bunga akrual ini dicatat yaitu dari tanggal 1 Januari pada saat diterbitkan sampai dengan saat terjualnya yaitu tanggal 1 April, yaitu 5 juta nilai nominal dikali nilai kuponnya 8% dikali 3/12. 3 ini Januari sampai April, 3 bulan per 12 ya, 1 tahunnya. Jadi dapat bunga akrualnya adalah 100.000. Lalu beban bunga yang dicatat saat pembayaran kupon 1 Juli, jadi pembayaran kuponnya kan 1 tahun 2 kali ya, 1 Juli dengan 1 Januari. Di 1 Juli saat pembayaran kupon, maka dihitung adalah 1 April, 1 Mei, 1 Juni ya. Julinya kan dibayarnya di tanggal 1. Maka penghitungannya adalah beban bunga dikali nilai buku Wesel 4.693.348 dikali ini adalah suku bunga pasarnya 10%, lalu periodenya yaitu 1 April sampai 1 Juli, jadi 3/12. Ini beban bunganya 117.334. Beban bunga obligasi 1 April sampai 1 Juli 117.334 rupiah. Pembayaran kupon tanggal 1 Juli adalah 200.000 yaitu dari 5 juta dikali 8% bagi 2 ya. Pembayarannya semi anuali, jadi kuponnya juga dibagi 2, 8% bagi 2 jadi 4%, dapat 200.000. Dikurangi penerimaan kas yang sudah diterima ini ya, 100.000. Maka kas bersih yang dibayarkan adalah 100.000 ya. Amortisasi diskonnya adalah beban bunga obligasi 117.334 dikurangi 100.000 yaitu 17.334. Oke, lanjut. Perusahaan akan mencatat pembayaran kupon tanggal 1 Julinya adalah beban bunga obligasinya 200, kasnya keluar 200. Lalu catat lagi beban bunga obligasinya 17.334 ke utang obligasinya 17.334. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wesel bayar yang perolehan barang dan jasanya menggunakan wesel bayar. Jadi ketika melakukan pertukaran instrumen liabilitas dengan properti, barang, atau jasa dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga tercantum dianggap wajar kecuali tidak dicantumkan suku bunganya atau suku bunga tercantum tidak masuk akal atau nilai nominal berbeda secara material dengan harga kas saat transaksi untuk barang-barang yang serupa atau dari nilai wajar instrumen kewajiban saat transaksi. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti, barang, atau jasa, dan hak lainnya, dan belum ada pasar yang tersedia untuk wesel tersebut, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan di dalam menggunakan metode suku bunga efektif. Jadi, untuk obligasi dan wesel bayar ini kita memang menggunakan metode suku bunga efektif ya. Jadi ada 2 metode untuk amortisasi, ada yang garis lurus dan suku bunga efektif. Kali ini kita membahas dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pemilihan suku bunga dipengaruhi oleh suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis maupun faktor seperti ada perjanjian pengikatan, jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utamanya. Kita lihat contoh perolehan barang dan jasa dengan wesel bayar. Misalnya PT ABC membeli mesin yang mempunyai nilai pasar 126 juta dan menerbitkan wesel bayar
atas pembelian mesin tersebut. Wesel bayar itu mempunyai nilai nominalnya 150 juta tanpa bunga dan jangka waktunya 3 tahun. Berarti kita bisa lihat di sini nilai mesinnya 126 juta, wesel bayarnya 150 juta. Berarti ada selisih antara nilai mesin dan nilai wesel. Dan ini nilai weselnya lebih besar karena ini tanpa bunga, jadi kita catat ke diskonto wesel. Mesinnya di debit 126 juta, diskonto weselnya 24 juta di debit. Kreditnya adalah wesel bayarnya sebesar 150 juta. Kemudian contoh berikutnya tanggal 31 Desember, PT ABD membeli komputer dengan menerbitkan wesel tanpa bunga, nilai nominalnya 650 juta, tanggal jatuh temponya 31 Desember 2003. Berarti ini 31 Desember 2019 ke 2003 itu 20, 21, 22, 23 ya, 4 tahun ya, 4 tahun. Diketahui tingkat suku bunga pinjamannya 10%. Komputer tersebut diharapkan memiliki masa manfaat 5 tahun ya, dan nilai sisanya 500.000 ya. Metode penyusutan garis lurus. Jadi kita akan mencatat nantinya beban depresiasi atas komputernya. Di sini kita cari dulu harga nilai komputer saat ini ya, karena 650 juta ini kan nilai future value ya. Ya, future value dari komputer 4 tahun yang akan datang. Berarti tahun 2019 ini kita akan cari harga komputernya yaitu nilai present value-nya yaitu dengan N4, I-nya 10 ya. Jadi present value-nya 650 juta dikali 1 per 1 tambah suku bunganya 0,10 pangkat 4 ya. Jadi dapat 650 juta ya dikali 0,6830. Ini atau kalian bisa cari di tabel present value. Maka didapat nilai komputernya adalah Rp443.958.746. Ini kita catat nilai komputernya 443.958.746. Wesel bayarnya atau notes payable-nya 443.958.746. Kemudian kita akan mencatat ini transaksi tanggal 31 Desember 2019 ya, saat perolehan komputer. Lalu di tanggal 31 Desember 2020 kita akan mencatat beban bunganya ya. 31 Desember 2020 kita akan mengakui beban bunga. Ya, beban bunganya sini kan suku bunga pinjamannya 10% ya. Jadi beban bunga 44.395.875. Kreditnya adalah wesel bayar ya, amortisasinya ya. 44.395.875. Ini dapat dari nilai wesel 443 dikali 10% ya. 443.958.746 dikali 10% dapat 44.395.875. Selain itu kita juga mencatat penyusutan atas komputer di 31 Desember 2020 ya. 1 tahun ya, yaitu penyusutan beban depresiasi komputer, kreditnya akumulasi depresiasi komputer. Sini harga perolehan komputernya 443 juta ya, dikurangi nilai sisanya atau nilai residunya 500.000 dibagi masa manfaatnya 5 tahun. Ingat kembali materi untuk penghitungan penyusutan garis lurusnya ya. Jadi untuk penyusutannya per tahunnya 88.691.749. Kemudian kita masuk ke hutang hipotek. Jadi wesel bayar itu bisa merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti sebagai pengaman atau penjamin pinjamannya. Bentuk paling umumnya untuk wesel bayar dapat dibayar penuh pada saat jatuh tempo atau diangsur. Fixed rate atau variable rate ya, sesuai dengan kesepakatan. Kita lihat contohnya, misalnya tanggal 2 Januari PT ABC menerbitkan mortgage payable untuk memperoleh dana sebesar 350 juta. Mortgage payable ini dibayar melalui cicilan tetap selama 10 tahun. Cicilan dibayar setiap tanggal 2 Januari dan cicilan pertama dimulai tanggal 2 Januari 2020
20. Diketahui tingkat bunga efektifnya adalah 9%. Sini kita akan mencari cicilan tetapnya ya. Cicilan tetapnya diketahui sini nilai pinjamannya, mortgage payable-nya adalah 350 juta. Cicilan tetapnya kita akan cari dengan menggunakan rumus tingkat bunga efektifnya 9% ya. Jadi di sini kita dapat 350 juta dibagi present value anuitas dari 9%, jangka waktunya 10 tahun. Atau dihitung 1 min 1 tambah 0,9 ya. 9% 0,09 pangkat 10 ya dibagi 0,09 ya. Atau bisa dilihat di tabel present value anuitas untuk 9% jangka waktunya 10 kali pembayaran ya. Maka didapat angsuran tetapnya adalah Rp50.537.031. Lalu beban bunganya adalah didapat dari 350 juta dikali 9%. Dikali 9%. Didapat 31.500. Selisihnya antara bunga yang dibayarkan dengan beban bunga adalah pembayaran pokok dari obligasinya atau dari pinjaman tersebut ya. 54 juta dikurang 31 adalah 23.037.031 rupiah. Lalu nilai obligasi, nilai buku obligasinya di tahun 2020 sekarang menjadi Rp324.962.969 dari 350 juta dikurangi 23 juta ya. Jadi kita akan mencatat jurnal ketika penerbitan mortgage payable ya, yaitu tanggal 2 Februari 2019, kas atau banknya 350 juta, mortgage notes payable-nya 350 juta. Tanggal 31 Desember seperti biasa ketika akhir tahun atau memang tahun bukunya berakhir di 31 Desember, maka kita diharapkan membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga atau utang bunga pada tahun 2019. Jadi walaupun pembayaran bunganya di 2 Januari, tapi itu adalah kewajiban beban bunga selama tahun 2019. Ini Januari. Maka beban bunganya adalah 31.500, utang bunganya 31.500. Yang ini ya. Bunga ini tercatat. Lalu ketika pembayaran di tanggal 2 Januari, baru utang bunganya 31.500, mortgage note payable-nya 23 juta. Cash atau banknya 54.537.031 rupiah. Biasanya di laporan keuangan akan terlihat kondisi atau posisi dari kewajiban perusahaan. Misalnya di sini ada kewajiban lancar akan muncul yang namanya interest payable-nya, yaitu beban bunganya ya, utang bunganya sebesar 31.500. Jadi yang tahun pertama ini akan dicatatkan di kewajiban jangka pendek atau di kewajiban lancar. Selebihnya karena ini 10 tahun, 9 tahunnya akan dicatat di kewajiban jangka panjang. Sini mortgage note payable-nya 23 juta 37.031 rupiah. Sisanya masuk ke kewajiban jangka panjang ya. 326 nih ya, senilai nilai buku obligasinya 362.962.969 ya. Lalu kita akan membahas mengenai pelunasan kewajiban jangka panjang. Pelunasan kewajiban jangka panjang itu bisa dilakukan dengan kas sebelum jatuh temponya kewajiban, atau bisa juga dengan menyerahkan aset tetap atau dengan surat berharga atau sekuritas. Lalu bisa juga dimodifikasi persyaratan kewajiban jangka panjangnya. Jadi kayak restruktur ya, restrukturisasi kewajiban jangka panjang. Pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo, jika harga reakuisisi lebih besar dari nilai buku bersih, berarti kita mengalami kerugian atas pelunasan kewajiban tersebut. Jika harga reakuisisi lebih kecil dari nilai buku bersih, berarti kita mengalami keuntungan atas pelunasan.
Nah, pada saat reakuisisi, premium atau diskonto harus juga diamortisasi sampai tanggal reakuisisi. Sebelum melunasi kewajiban jangka panjang, perusahaan biasanya membayarkan bunga terutangnya juga. Jadi kita lihat contohnya untuk kasus ini. Di sini tanggal 1 Januari 2017, PT DDD menerbitkan obligasi dengan nominal 500 juta. Suku bunganya 8%, semi-annually, berarti setiap pembayaran bunga adalah 4% ya. Dan periode jatuh temponya adalah 4 tahun, karena semi-annually berarti pembayaran kuponnya adalah 8 kali. Suku bunga pasarnya 10%. Di sini suku bunga pasar lebih besar daripada kupon kita ya, berarti ini diskon ya. Kita cari harga jual obligasinya, yaitu dengan present value nilai nominal ditambah present value pembayaran kupon ya. 500 juta dikali 1/1 tambah 0,5 ya, dibagi 2 jadinya 0,5 5% ya untuk suku bunga pasarnya, pangkat 8 ya, kan 8 kali pembayaran, itu 338.419.681. Lalu pembayaran kuponnya adalah 20 juta. 20 juta itu dari 500 juta dikali 4% ya, kali yang ini 4%. Dikali 1 min 1 tambah 0,05 pangkat minus 8 dibagi 0,05. Maka persen value harga jualnya adalah 338 juta ditambah 129 juta, yaitu 467.683.936. Setelah kita memperoleh nilai harga jual obligasinya, biasanya kita akan buat tabel amortisasinya. Berikut tabel amortisasinya. Bunga yang dibayarkan 20 juta sebanyak 8 kali ya. Lalu beban bunganya 467, nilai nominal tercatat obligasinya dikali 5% ya. Selisihnya adalah diskon amortisasi ya. Ini menambah nilai obligasinya. Ya, dibuat sampai dengan angsuran ke-8 ya. Jadi nilai nominal obligasinya pada saat jatuh tempo adalah sebesar 500 juta sesuai dengan nilai nominalnya. Lalu 2 tahun setelah tanggal penerbitan, 2 Januari 2019, PT DDD menarik seluruh obligasi pada kurs 101 dan membatalkannya, berarti melunasinya ya. Berarti 2 tahun ini ya, 2 Januari 2019 ya, di saat nilai buku obligasinya 482.270.247, PT DDD menarik atau melunasi obligasinya dengan kurs 101. Jadi kita hitung harga reakuisisinya, yaitu nilai nominal obligasi 500 juta dikali 101 ya, yaitu kita dapat 505 juta. Nilai buku obligasi saat ditebus 482.270.247. Di sini kita mengalami kerugian atas pelunasan obligasi sebesar 22.729.753 karena harga reakuisisi lebih besar daripada nilai buku ya, lebih besar daripada nilai buku. Kita catat jurnalnya, utang obligasinya 482 juta. Kerugian pelunasan obligasi kita catat di sisi debit ya, 22.729.753. Kreditnya adalah kas yang dibayarkan untuk melunasi seluruh obligasinya, yaitu 505 juta. Kemudian pelunasan obligasi atau kewajiban jangka panjang dengan pertukaran aset atau sekuritas. Kreditur harus mencatat aset non-kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Debitur mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku terutang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Kita lihat contohnya di sini, misalnya Bank ABC meminjam uang senilai 500 miliar. Meminjamkan uang kepada PT XYZ yang kemudian oleh PT XYZ digunakan untuk membangun apartemen.
karena rendahnya minat kepemilikan apartemen, PT XYZ tidak dapat melunasi kewajiban obligasinya. Dan Bank ABC setuju untuk menerima bangunan apartemen tersebut dengan nilai wajar 400 miliar untuk pelunasan seluruh kewajiban PT XYZ. Sementara, menurut PT XYZ, nilai buku apartemen menurut catatannya adalah 550 miliar. Nah, PT XYZ agar mencatat transaksi pelunasan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi jurnal yang dicatat oleh PT XYZ adalah wesel bayar kepada bank 500 miliar ya di debit sebagai pelunasan dari wesel bayarnya. Lalu mencatat kerugian pelepasan apartemen. Kerugian pelepasan apartemen ini didapatkan dari nilai buku apartemen 550 miliar dikurangi nilai wajar apartemen. Ya, dari appraisal pihak bank menilainya kan 400 miliar. Jadi rugi atas pelepasan apartemennya 150 miliar. Lalu PT XYZ juga mencatat apartemen ya, asetnya apartemen di sisi kredit ya. 550 miliar senilai bukunya sesuai dengan nilai bukunya. Lalu mencatat keuntungan pelunasan utang. Keuntungan pelunasan utangnya yaitu 100 miliar, yaitu nilai buku wesel bayarnya 500 miliar, dikurangi nilai wajar apartemennya 400 miliar. Jadi selisihnya 100 miliar itu adalah keuntungan pelunasan utang. Utangnya lebih besar ya daripada pertukaran apartemennya. Lalu contoh pelunasan kewajiban dengan pertukaran aset atau sekuritas. Misalnya dari kasus yang sama ya, diasumsikan bahwa pelunasannya menggunakan penerbitan 5 juta lembar saham biasa dengan nilainya 70.000 per lembar dan menyerahkannya ke Bank ABC saat pelunasan. Sementara nilai wajar saham tersebut ya adalah 90.000 rupiah per lembar. Maka PT XYZ akan mencatatnya wesel bayar ke Bank EEE sebesar nilai pinjamannya yaitu 500 miliar, lalu mencatat 5 juta lembar saham biasa yang ditukarkan dikali 70.000 adalah 350 miliar di kredit. Lalu selisih penjualan saham nilai par dengan harga pasar saham yaitu 90.000 dikali 70.000 yaitu 20.000 dikali 5 juta lembar saham yang diterbitkan 100 miliar. Lalu mencatat keuntungan pelunasan utang. Utangnya kan 500 miliar dikurangi dengan 350 dan 100 miliar. Jadi 450 miliar. Jadi keuntungan pelunasan utangnya adalah 50 miliar. Karena nilai hutang 500 miliar ini hanya dibayar dengan 5 juta lembar saham biasa dengan nilai wajar sahamnya 90.000 per lembarnya. Yang artinya 500 juta ditukar dengan 500 miliar ditukar dengan 450 miliar rupiah. Kemudian pelunasan dengan persyaratan modifikasi. Jadi kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari kombinasi misalnya pengurangan suku bunga nominal atau perpanjangan jatuh tempo pembayaran nilai nominal utang atau pengurangan nilai nominal utang atau pengurangan atau penangguhan dari accrue interest ya, bunganya ya. Kita lihat contohnya tanggal 31 Desember, PT ABG melakukan kesepakatan modifikasi dengan PT MNO yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Bank ABG melakukan restrukturisasi pinjaman dengan nilai 200 juta. Jadi nilai pinjamannya PT MNO ini adalah 200 juta. Yaitu restrukturisasinya yaitu mengurangi nilai nominal obligasi menjadi 180 juta. Yang kedua, memperpanjang tanggal jatuh temponya dari 31 Desember 2012 menjadi 31 Desember 2014. Berarti diperpanjang 2 tahun ya, 2012 ke 2014. Kemudian mengurangi suku bunga dari 12% ke 8% karena kondisi finansial ya. Suku bunga pinjaman pasarnya 14% ya. Ini suku bunga kuponnya turun jadi 8%, sementara yield-nya sekarang suku bunga pasarnya 14%. Maka untuk kondisi kayak seperti kasus di soal, menurut IFRS
diharuskan untuk memperhitungkan sebagai pelunasan wesel lama dulu dan menerbitkan wesel baru yang diukur pada nilai wajar. Jadi kita akan mengukur nilai wesel barunya ya, yang 180 jutanya. 180 juta dikali ini suku bunga pasarnya 14% ya. Interestnya 14%. Jangka waktunya tadi diperpanjang 2 tahun ya. 2 tahun, jadi N-nya sama dengan 2. 180 juta kali 1 per 1 tambah 0,14 pangkat 2. Jadi kita dapat present value nilai nominalnya adalah Rp134.504.155. Lalu present value kuponnya, anuitasnya adalah 14.400.000. 14.400.000 ini 180 juta dikali 8% ya. Dikali 8%, jadi 14.400.000. Dikali 1 min 1 tambah 0,14 pangkat min 2 dibagi 0,14. Kita dapat 23.711.911. Jadi present value harga jual obligasinya adalah Rp162.216.666. Jurnal yang akan dicatat oleh PT MNO yaitu wesel bayar yang lama ya 200 juta. Lalu wesel bayar yang baru adalah senilai harga present value harga jual obligasinya 162.216. Selisihnya adalah keuntungan pelunasan wesel yang lama ya, 37.783.934. Kemudian kita akan membuat tabel amortisasi dari nilai nominal wesel yang baru yang 180 juta tadi, yaitu nilai nominal obligasinya, nilai bukunya adalah 162.216.066, bunga yang dibayarkannya dari 180 juta dikali 8%, beban bunganya 162 juta 216.066 dikali 14%. Dikali 14%. Selisihnya adalah amortisasi dari nilai obligasinya ya. 170 juta 526.316 di tahun 2013, nanti 2014-nya nilai nominal obligasinya sudah sama yaitu 180 juta. Kemudian tentang pelunasan sebagian liabilitas jangka panjang ya. Contohnya di sini tanggal 1 Juni PT ABC menerbitkan wesel bayar dengan nilai nominal 300 juta, jangka waktunya 3 tahun dan bunganya 12%. Pembayaran bunganya dilakukan 1 Desember dan 1 Juni, berarti 1 tahun 2 kali ya. Berarti pembayaran kuponnya akan dilakukan 6 kali ya, 6 kali dan bunga kuponnya adalah dibagi 2 jadi 6%. Sementara nilai pasar dari wesel tersebut adalah 10%, yang berarti setiap pembayaran bunganya itu adalah 5%. Lalu di sini tanggal 1 Oktober 2020 PT ABC melunasi 20% wesel bayarnya dengan nilai 65 juta, termasuk pembayaran bunga terutangnya. Dari sini kita buat tabel amortisasinya terlebih dahulu. Kita dapatkan angkanya yaitu 315.227.076 ya. Seperti biasa kita hitung 300 juta dikali nilai present value-nya ya. 300 juta dikali I-nya adalah 6%, N-nya 6 ya. Dicari di tabel present value atau dihitung pakai rumus seperti biasa. Lalu present value anuitasnya 300 juta dikali 6%, yaitu 18 juta. 18 juta dikali present value anuitas ya. I 6%, N-nya I-nya 6%, N-nya sama dengan 6 ya. Ketemulah nilai obligasinya yaitu Rp350.227.076. Bunga yang dibayarkan ini 300 juta dikali 6% ya. Kali 6%. Lalu beban bunganya, nilai buku obligasinya dikali 5%. Dikali 5%. Selisihnya adalah amortisasi nilai obligasinya ya. Lalu di sini tanggal 1 Oktober
2020 dilunasi 20%. Yang mendekati tanggal 1 Oktober berarti pembayaran bunga terakhirnya di 1 Juni. 1 Juni ini ya, sebelum Oktober, diambil 1 Juni. Jadi nilai bukunya adalah 310.637.852. Dilunasi 20% ya. Sini nilai bukunya adalah 310.637.852. Lalu kita hitung bunganya. Bunga dari 1 Juni ya sampai 1 Oktober, yaitu 4 bulan, yaitu 4/6 karena semi annually ya. Jadi per 6 bulan dikali 6% dikali 300 juta. Utang bunganya 12 juta, beban bunganya itu 1 Juni sampai 1 Oktober 4/6 kali 5% ya. Kali nilai buku dari obligasinya yaitu 310 ini. Maka didapat 10.354.595. Jadi kita dapatkan amortisasinya dari 1 Juni sampai 1 Oktober adalah 1.645.405. Jadi nilai nominal obligasinya di 1 Oktober adalah 308.992.447. Nilai nominal per 1 Juni dikurangi amortisasinya ya. Karena yang dilunasi adalah 20%, jadi semuanya kita kali 20%. Utang bunganya dari Juninya 20%, 12 juta ya. Kali 20% 2.400.000. Beban bunganya juga sama, 20% kali 10 juta, jadi 2.070.000. Amortisasinya juga 20%, 329.081. Nilai nominalnya juga yang dari 308 ini dikali 20% karena yang dilunasi cuma 20%-nya yaitu 61.798.489. Nah, nilai nominal obligasinya ini 20%-nya 61 juta tapi dibayar dengan 65 juta ya. Nilai nominalnya 61 juta ditambah utang bunga ya. Tambah bunganya 2.400.000. Jadi total kewajiban yang harus dibayarnya kan 64 juta. Tapi kita membayarkannya 65 juta. Jadi ada rugi pelunasan weselnya atau obligasinya sebesar 801.511. Ya. Ini kita catat di tanggal 1 Oktober ketika dilakukan pembayaran yang 20%. Yaitu kita catat pembayaran bunganya dulu, yaitu beban bunganya 2.070.916, wesel bayarnya 329.081 ini dari nilai amortisasi ya. Lalu kasnya adalah 2.400.000. Ini untuk mencatat pembayaran yang 20% bunga terutang dan amortisasinya. Lalu kita catat untuk pelunasan yang 20% dari weselnya, yaitu wesel bayarnya 61 juta senilai ini ya yang dilunasi. Lalu rugi pelunasan weselnya 800 juta. Ini kita catat di sisi debit. Kasnya 62.600. Nilai kas untuk pembayaran bunga dan nilai kas untuk pembayaran weselnya ya adalah sama ini 65 juta. Setelah dilakukan pelunasan, pasti kita akan membuat tabel amortisasi yang baru karena sudah dilunasi 20%, berarti tabelnya juga berubah. Jadi semuanya kita kurangi 20%. Jadi di sini adalah nilainya adalah 80%-nya ya, sisanya 80% dari 18 juta. Beban bunganya juga sama. Nilai obligasinya adalah 248.510.281 ya. Setelah dibayarkan sebanyak 61 juta ini nilainya jadi 248.510.281. Jadi nilai akhir obligasinya ketika saat pelunasan di 1 Juni 2022 nanti adalah 240 juta. Jurnalnya ketika pelunasan adalah kita catat untuk pencatatan beban bunganya. Beban bunganya 12.114.286, wesel bayarnya 2.285.714, kasnya di kredit 14.400.000. Lalu untuk pelunasan weselnya, wesel bayarnya 240 juta, kasnya di kredit 240 juta. Oke, demikian penjelasan untuk materi kewajiban jangka panjang mengenai obligasi dan wesel bayar. Semoga bisa bermanfaat. Bisa klik komen kalau ada yang ingin ditanyakan, atau subscribe dan like.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.